Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Iskandar dari Seksi 1. Jadi banyak yang kami telah pelajari pada hari ini, di mana dummy casing kita sudah dites dan sekali lagi ukurannya tidak tepat dengan PVC box itu. Lepas itu yang masalah ini muncul sebab kami tidak betul-betul ambil PVC box itu. Lepas itu kita compare dengan dummy casing kita. Kita hanya menggunakan ukuran semata-mata yang kami telah dapat daripada kawan-kawan kita dan kami lakar saja. Tetapi apabila kita compare dengan PVC box kita, PVC box itu dengan dummy casing kita, nampaknya tidak sama. Dan sebab dummy casing kita lagi besar daripada PVC box itu, jadi kita perlu sekali lagi buat dummy casing itu dengan ukuran yang tepat. Lepas tu yang pasal komponen-komponen yang mau diletakkan dalam dummy casing kita. Jadi yang ukuran dummy casing ini perlulah betul-betul sama dengan PVC box kita. Sebab kalau dummy casing kita ada yang lebih besar atau lebih kecil daripada PVC box kita itu, jadi kalau lebih kecil nanti kita rasa yang komponen ESP30 lah. Komponen ESP30 itu tidak dapat muat dalam ruang itu. Tetapi dalam PVC box kita yang betul dapat. Jadi ini akan terhadkan kita punya idea untuk letakkan di mana mau letakkan ESP30 itu. Yang kalau besar pula nanti kita akan pikir yang boleh lagi masuk sensor di sini, boleh lagi masuk LED di sini. Tapi sebenarnya dalam PVC box itu tidak boleh. And then yang kalau kita mau tubuk dummy casing kita. Sebab kita mau tubuk dummy casing ini untuk kita punya port yang terletak di ESP30 itu tuh. Jadi yang itu kita mesti tubuk dekat luar supaya nanti kami mau plug kabel dalam untuk sambungkan kepada ESP30 itu dapat itu pasang dari luar. Lepas tu yang macam indicator LED yang itu mesti letak dekat tempat yang senang dinampak oleh itu pengguna. Sebab indikator ni maksudnya kita tahu kalau dia on kah, dia aktif kah, dia tidak aktif lah, dia off gitu. Jadi itu mesti terletak di tempat yang boleh nampak. Lepas tu kalau yang seperti DHT dengan LDR sensor, ini mesti diletak dekat luar dekat kotak tu. So kalau kita letak di dalam tu, macam mana sensor tu mau berfungsi dengan kegunaannya? Apa tu DHT, kegunaan dia untuk mengukur kelembapan, tapi kalau di dalam saja macam mana dia mau ukur tu? Dan lepas tu yang LDR pula dia mau dia mau ukur dia punya light intensity. Jadi tapi kalau di dalam gelap, macam mana dia mau ukur dia punya cahaya di dalam? Padahal kalau yang sensor LDR tu dia tidak kena expose dengan cahaya di luar. Jadi yang sensor-sensor itu mesti letak dekat tempat yang boleh berfungsi lah, di tempat yang boleh berfungsi. Lepas tu ada juga masalah di mana sensor kita jauh daripada kita punya ESP itu. Jadi kalau untuk mau selesaikan masalah itu, kita mesti buatkan soldering ke atas dua-dua itulah. Sebab macam contoh DHT dia punya untuk bersambung dia pendek je kan. Tapi kalau kita kasih solder dia jadi panjang, bolehlah itu kita solder saja. Jadi yang sensor tu boleh letak di tempat jauh, tapi
dengan itulah syarat kita solder tu barang. And then itu saja saya rasa dari maklumat yang diberi oleh fasilitator kami tadi. Lepas tu masa kami mau buat kita punya itulah dummy casing, kita mau tes dia punya tempat kedudukan komponen mau letak di mana. Jadi kami bingung lah apa mau buat. And then fasilitator kami itulah kasih ingat kami pasal apa tu, so kebut yang kami telah buat pada Ogos dengan September tu. Lepas tu kami dia bilang lah apa yang mau buat dulu, apa yang kemarin kita belajar pasal sebut tu. Lepas tu kenapa kita tidak mengaplikasikan apa yang kita telah belajar dulu, lepas tu aplikasikan dengan itu benda yang kita buat sekarang. Kenapa kita tidak buat sedemikian. Lepas tu kami refresh baliklah apa yang kita belajar pasal yang kita buat sama sokubat tu. Jadi mula-mula tu kita mesti buat lakaran dia. Jadi kami dalam kelas tu buat lakaran lah. Sebenarnya sudah diajarkan membuat lakaran gunakan Google Drawing tu. Sebab dalam Google Drawing ini memang size yang kita boleh letakkan di sana memang tepat dan tidak ada error langsung. Sebab kalau kita lukis di atas kertas A4 paper, mesti ada kesilapan sebab kami manusia kan, jadi mesti ada human error sedikit lah, walaupun sedikit. Tapi kalau kita guna Google Drawing ini memang langsung tidak. Jadi kita nanti kami akan buat balik lah guna Google Drawing itu menggunakan ukuran yang ditetapkan. Lepas tu masa ini juga ukuran semua komponen lah mesti diukur supaya nanti kami betul tahu di mana mau letak dan kalau boleh muat di sana di dalam dummy casing kita itu, di dalam box kita lah. Oke. Jadi saya rasa itu sajalah untuk hari ini, dan saya rasa banyak yang kami telah pelajari dan kami akan baiki. Sekian, terima kasih.